Hey yo, you understand? Ya, sorry, my English so poor. Nggak bisa bahasa Inggris. Sebelumnya lu belum bisa, kita menjemput lu untuk masuk ke bidang ini. Jadi kalau misalnya kursus begini, lu nggak perlu ada basicnya. Oke, jadi kalau misalkan sebuah tato yang bagus itu, You know that I wanna be good for you. You know that I wanna be good for you. I do. But sometimes someone was bad for me. Sometimes someone was bad. Oh, can't you see? I'm just being weak. I think you know that halo. ini bertiga. Jadi di Gembeng bertiga. Mungkin suatu saat nanti kalian juga bisa ikutan nanti. Siap? Siap. Yuk. Halo my friend, kita kembali lagi di channel ini. Hari ini gua akan ya mungkin bukan mengajar ya, lebih memberi bukan apa ya, kasih lu lihat lah kalau proses mengajar itu seperti apa. Nggak segampang itu kalau tato, lu percaya deh. Kalau misalkan lu belum punya komitmen tinggi dan lu orang nggak sabaran, mendingan lu jangan mulai ya. Nih hari ini bersama Ko Erik sama si Jo. Oke, jadi mereka baru gua terima di sini dan bersedia untuk mengikuti apa yang saya ngajarin. Siap. Ya, jadi ini cuman sebuah dokumentasi. Kalau misalkan lu ternyata bisa mendapat pengalaman atau pengetahuan dari ini, ya good luck. Bener ya? Benar. Ya kan gua nggak mengajar mereka. Kalau mereka bisa ngeliat apa dan bisa belajar di video ini kan Iya. berkah juga gitu kan. Berbagi ilmu ya. Siap? Siap. Siap ya? Siap. Oke, jadi sebelum kita mulai, gua akan menjelasin dulu dan mungkin pengen tahu sih seberapa persen lu udah pengen terjun ke bidang ini gitu. Gua nggak mau sampai nanti lu tengah jalan gua mundur aja atau gimana gitu, karena itu akan membuang waktu lu dan membuang waktu gua sendiri gitu. Oke, jadi kita akan memulai dari gua akan kasih tahu lu itu tato itu sebetulnya ada berdasarkan apa aja gitu loh. Jadi di tato itu ada outline, ada shading, ada Warnanya. coloring, terus ada apa namanya yang stencil gitu, terus sama mixing juga. Mixing itu gimana lu mencampur warna dan aplikasi ke badan itu harus gimana sih gitu. Itu kalau dipikir-pikir sepertinya gampang ya, kalau ya cuman gitu doang. Tapi sampai saat ini gua udah 20 tahun lebih masih belajar, masih tahap belajar. Jadi kalau misalnya urusan yang begini itu nggak ada sampai titik siapa yang paling jago, itu nggak ada. Jadi Belajar terus ya. tato artis itu setiap orang udah mempunyai sebuah ciri khas yang masing-masing. Jadi dari sini pun gua akan coba apa itu namanya guide. Jadi guide lu ke arah style yang lu suka. Jadi nanti kalau misalnya lu udah masuk ke situ,
Setelah lu udah pegang satu skill ini, nanti lu baru pelan-pelan lu belajar yang lain-lain gitu loh. Jangan sekali dari awal lu pengen langsung semuanya itu nanti akan kepenuhan, otak lu nggak masuk, nggak muat. Jadi jangan serakah, kita mulai dari nol, pelan-pelan. Yang penting udah pegang satu modal dulu. Nah baru kita apa itu namanya memperbesar lagi ke yang lain. Oke, jadi sebelumnya itu kan yang paling pertama stensil. Stensil itu adalah sebetulnya gambar itu kita nggak perlu jago. Gua sampai saat ini gua nggak bisa nggambar. Jadi yang penting lu kan kita gambar udah ready nih banyak. Kita harus ngambil gambar yang kita mau bikin dan kita harus pelajari tuh garis mana yang harus dibikin dan mana yang enggak. Artinya kalau yang enggak itu dia cuman sebagai bantuan saja. Kayak misalkan garis yang kita tandain tapi pas pengerjaan itu tahu-taunya cuman buat asiran, nggak di ini. Kayak batas asiran itu sampai gini gitu. Itu harus insting sih. Satu gambar mungkin stensil lu sama dia pasti beda, nggak mungkin sama. Karena otak lu, cara mikir lu mau kerjain itu sama dia kan beda. Jadi itu lu harus pelajari setiap gambarnya. Habis itu nanti ke outline. Outline itu adalah pondasi paling utama di tato. Sebelum ada pondasi outline, lu bikin apapun nggak akan jadi. Percaya lu nggak percaya, itu udah gua ngalamin sendiri. Dari 3 itu nanti shading dulu. Shading. Nah kalau shading itu biasanya kayak main asiran gitu. Setelah shading baru kita coloring. Teknik shading sama coloring itu pasti beda. Padahal kan sama, jarum sama, apa semua sama. Tapi cara kerjanya beda. Itu nanti yang gua akan kasih tahu lu gimana lebih. Kan biasanya kan banyak kan saya bikin warna. Kalau orang bikin warna, lu perhatiin ya. 2-3 tahun dia akan memudar. Kebanyakan begitu. Tapi yang saya pernah lakukan ya sampai sekarang 10-an tahun masih tetap sama seperti awal. Cuman kalau misalkan kulitnya kering ya dia warnanya akan ikut ini. Cuman nanti dia lembab kembali warnanya akan cerah lagi. Teknik itu yang harus lu pelajari. Mix warna. Mixing itu. Jadi lu di sini gua akan mengajari lu 5 poin ini. Setelah ini semua lu udah kepegang, itu saya udah lepas tangan karena seterusnya itu tinggal lu gimana improve diri. Paham? Paham. Oke. Jadi ini gua ada siapin. Nih. Satu yang ada ini, satu yang enggak. Nah, gua minta lu bikin stensilnya. Santai, tenang, nggak perlu buru-buru. Gua nggak mau garisnya keriting, lurus. Ingat ya, ini cuma stensil. Gambar utuhnya seperti gini. Kalau lu mau lihat silakan. Tapi gua nggak rekomen untuk melihat. Kalau bisa dengan ini udah cukup. Stensil ya. Hey yo, you understand? Ya, sorry, my English so poor. Nggak bisa bahasa Inggris. Ini nggak? Jadi stensil itu ini ditaruh ke bawah aja dulu nggak apa-apa. Sorry,
Ininya kalau misalnya lu mau buat lihat, oke. Kalau nggak mau buat lihat, ini taruh di belakang. Ini cukup bikin outline-nya aja, stencil untuk cetak ke kulit. Jadi ini angkat, ya, yang biru, ini yang buang, itu buang. Dicetak ke karbon tuh. Ini 1 kali kesempatan saja loh ya, karena nggak banyak itu. Dua-duanya dibikin aja. Iya, dua-duanya. Nanti habis ininya ditarik lagi. Tangan jangan sampai kena ini loh, karbonnya, nanti nggak kecuci. Udah kan? Nah, ini gue kasih tahu lu nih bro. Sebaiknya lu kalau bikin garis begini lebih sabaran. Terus sama satu, kalau misalkan udah sampai 1 garis gitu, jangan dipaksa untuk sambung, jangan paksa untuk nyambung. Nyambungnya itu pas di ujung aja, jangan pas di pertengahan. Misalkan kayak gini. Oh iya. Sekarang di kertas sih nggak masalah, cuman gua ingatin lu. Iya. Takutnya nanti pas di proses tatonya lu jadi kebiasaan. Iya. Ini kayak gini gua nggak mau. Nih, nah, nih, gua nggak mau begini. Terus sama satu hal, lu tahu kan, kita mulai sini sama lu, misalkan kayak gini. Ini kan daun. Lu mulainya dari sini sama sini beda. Kalau misalkan ini kan harusnya kita buangnya ke sini, tapi lu malah memilih untuk startnya dari sini. Kebiasaannya yang ini nanti akan bikin di ujung itu jadi garis kayak bentolan gitu. Susah mungkin. Ini kan udah ada pertemuan nih. Dari sini aja lu ngambil. Jangan anggap itu nggak apa-apa. Karena begitu lu mesin lu tancap, nanti yang harusnya begini jadi begini. Jadi kaku. Seharusnya dia tipis karena dia udah buangnya ke ujung. Itu lu harus perhatiin. Terus ketelitian nih. Nih. Ini juga. Nih. Jangan memikir ini, yang penting gua stencilin. Ini adalah modal utama lu. Karena kalau misalnya lu biasanya stencil begini, nanti pas pengerjaan lu akan mengulang hal yang sama. Itu. Coba saya boleh lihat. Yo. Nanti kalau misalnya pakai bikin stencil begini, jangan pakai pulpen yang air, yang cair, yang tajam aja kepalanya. Dari garis sih nggak masalah, cuman yang kayak gini-gini, mungkin lu lebih bikinnya lebih pakai hati dikit. Jadi jangan, paham nggak maksud gue? Karena kayak gini, nanti begitu lu cetak, lu bikin, kan lu akan ikutin. Harusnya begini, jadinya begini. Kalau misalkan lu mau begini semua, ininya lu semua. Jangan ada yang runcing, ada yang gitu. Saya rasa ini nggak masalah. Ini masih oke. Nah, sama ini juga. Daunnya ini, kita itu tato artis.
lu mau jadi tato artis, bukan jadi tukang tato. Jadi gambar yang ada itu cuman sebagai patokan saja. Jadi lu nggak perlu ngikutin sama persis begini. Karena kalau begini akan pertama ya nanti kalau udah jadi di kulit itu akan jadi rame karena garisnya banyak, akan jorok. Lu harus mikir gimana biar lebih simple. Kayak gini oke, ini udah bagus. Cuman dia kurang. Kalau misalnya daun nih, harusnya ini jaraknya itu udah harus sama semua. Tapi bukan yang ini kecil, ini gede gitu. Nah, terlalu jomplang. Gue berharap lu orang punya apa ya itu namanya ya, insting sendiri lah. Jangan terlalu patokan ke gambar. Makanya gue nggak berharap lu orang pas nato itu ini nato, ini lihat nato, lihat. Itu akan buang waktu. Dan apa yang lu bikin itu bukan style lu. Bukan ciri khas lu, tapi lu ngikutin. Ini gue udah jelasin ya. Iya. Ini tolong coba satu lagi. Oke. Life goes up and it goes down. I know my mom taught me that. I figured why we fool around so little, and we keep track of time, being so serious, idiots, thinking it will matter, keep me company downtown before the clock runs out. Sun is shining, but the rain is welcome too. Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it when the love comes around, and then I remember all things must pass. But I'm not gonna wake up. I'm not ready, let me have another day. Don't wake up. Keep it steady, cause I'm happy, I'm not gonna wake up. No, not yet. Whoa, no, not yet. Whoa, no, not yet. Whoa, I'm afraid I'll end up nowhere. They keep saying I'll be fine, but how you know that I'll be there when it feels like Jadi kalau misalnya kursus begini, lu nggak perlu ada basicnya. Kita akan ajarin dari paling bawah sebawah mungkin lah. Jadi mengantarkan lu ke bidang ini. Jadi mungkin teknik-teknik yang sebelumnya lu belum bisa, kita menjemput lu untuk masuk ke bidang ini. Jadi ya kalau misalkan ada basic lebih bagus, karena buat lebih cepat untuk bisa. Cuman kalau nggak basic ya paling akan sedikit lebih makan waktu. Poin utama yang penting itu adalah yang penting lu punya apa itu namanya, apa itu namanya ya? Iya, tekad dan niat yang benar-benar bulat gitu. Kalau misalnya setengah hati itu nggak mungkin bisa cepat bisa gitu. Oke. Kalau misalkan lu nanyanya jadi expert itu di kerajinan tangan ini itu nggak ada yang expert. Yang penting lu udah mengenal bidang ini dan lu bisa membuatnya. Tapi membuatnya dari segi apa sih? Mau sebagus apa kan itu saya rasa umum banget kan, nggak level tiap orang itu beda-beda dan konsumen itu juga sukanya kan beda-beda. Jadi agak susah sih. Yang penting lu udah pede, lu udah percaya diri, berani pasang tarif, ya menurut gua itu udah expert. Tinggal ke arah yang kayak gimana yang maunya lu. Bener-bener buka studio atau pengen freelance kemana-mana gitu as hobi.
Itu kan beda-beda. Yang penting lu tahu arah yang lu pilih itu mau kemana. Oke, jadi kalau misalkan sebuah tato yang bagus itu, kita akan menilainya dari garis, asiran, pewarnaan, sama posisi. Jadi kadang-kadang gambar itu bagus, cuman dia nggak cocok buat posisi di situ. Dan ternyata lu paksain tuh di situ, itu akan sangat mengurangi nilai estetiknya. Itu poin-poin, ya 4 poin itu poin utama sih. Outline-nya, jadi seberapa tegas garisnya. Kadang ada yang tipis, hilang, terus bentol-bentol. Nah, kalau asiran, seberapa mulus sih, seberapa halus sih asirannya, nggak sampai bercak-bercak gitu. Nah, kalau warna, seberapa padat warna yang dia masukin ke kulit setelah sembuh. Itu poinnya. Dan pada umumnya kalau misalnya di kontes-kontes begitu, inilah yang sebagai nilai utama. Kalau misalkan lagi nato itu, biasanya kita masukin jarum ke kulit itu semua nggak ada susah. Kecuali misalkan posisi-posisi begini, kulitnya agak tebal di sini. Jadi itu akan susah kita masukin tinta. Kadang udah masukin pun setelah sembuh dia akan hilang sendiri. Jadi kalau misalkan susah itu biasanya dari posisi kita nato. Itu yang bikin kita susah. Kadang kan si kliennya itu kan udah duduknya begitu. Jadi kadang kita harus muter-muter atau cari posisi enak, itu yang bikin susah. Dan lu harus tahu memposisikan diri, gimana posisi nyaman lu. Karena kan tato itu bikinnya itu jangka waktu yang panjang banget. Kalau misalkan posisi lu nggak enak tapi lu paksain tuh posisi begitu, nanti begitu selesai lu akan capek banget dan mungkin pegelnya melebihi pada umumnya. Ya pasti setiap gambar itu pasti ada cerita di belakangnya itu sendiri dan kita nggak mungkin bisa tahu. Biasanya si tamu itu udah punya cerita sendiri, udah punya konsep sendiri. Nah, kita tugasnya cuman membantu untuk merealisasikan. Jadi kita kumpulin konsepnya, kita jadiin satu cerita. Nah, cerita itu mereka bikinnya di sini untuk mengenang. Oke, jadi kalau misalkan belajar begini, itu ada tahap-tahapnya. Jadi awal pertama kali kita sih dari guanya sendiri nggak rekomen untuk langsung ke kulit manusia. Karena kita belajar jangan sampai mengorbankan orang lain. Nanti begitu udah berapa sesi pertemuan, kan dari gua sendiri kan bisa menilai apakah si murid ini udah pantas untuk nato di kulit langsung atau masih di kulit sintetis gitu. Jadi kembali ke penilaian yang ngajar. Kalau misalkan dia ada teman yang mau itu, gua sih sah-sah aja kalau dia mau. Cuman saya nggak rekomen. Sebaiknya lu tahu apa itu namanya, batas diri. Jangan memaksa sesuatu yang lu belum bisa. Karena temen lu juga kesempatannya cuma sekali itu. Begitu lu bikinnya kurang atau tidak bagus, dia akan tidak mempercayai lu lagi untuk kedepannya. Artinya kan nama lu udah ternoda gitu. Nah, beginilah my friend proses mengajar untuk hari ini. Mungkin kedepannya kalau misalkan punya waktu dan kesempatan lagi, gua akan ngajak lu untuk video berikut di sesi ngajar mengajar begini. Saya juga pengen kalian yang misalkan punya bakat
mungkin dari sini, dari video ini itu bisa belajar dikit tentang apa itu tato. Tato itu adalah sebuah metode kita masukin tinta melalui jarum. Jadi itu bersifat permanen. Jangan sampai kalian iseng dengan tato. Lu harus punya komitmen yang tinggi dan sampai ketemu lagi di video berikut. Salam open your eyes.